kalau lo ngeliat gue tuh dalam bekerja seperti apa sih? Dia kenapa? Kak Dado itu ya. Kak Dado itu adalah leader yang sebenarnya bisa ngerti anak buahnya itu seperti apa. Jadi dia bisa nge-treat ini orang gimana, ini orang gimana, orang gimana, orang gimana. Jadi dia tuh tahu sebenarnya. Dia orang tua kita juga kalau di kantor. Baju kita kembang-kembang, orang tua dari mana nih? Lu beda berapa tahun sama emak gue, Kak? Tapi harusnya lo tapi oke. Tetep oke. Kan gak masa nggak ada lo om pakai pakai baju pade kan dipanggil pade emang iya. Jadi gini lucu nih, misalnya gini, sebenarnya dari dulu gue emang suka color warna baju ya pakaian, tapi memang untuk motif sebenarnya gue nggak terlalu suka karena gue ketemu sama dia tuh gemar banget pakai baju motif. Karena gue gini dulu, coba ini apa sih baju kok abstrak gitu? Iya kan? Pertama, ada baju yang pengen gue bakar tuh baju lo tuh, yang kuning nggak? Yang kuning, iya kan? Yang belakangnya itu udah sobek nih. Karena maksudnya gini, dia tuh suka banget pakai itu gitu loh. Dan itu motif buat gue tuh nggak jelas gitu loh. Kalau ini kan jelas nih, flower gitu kan? Itu baju bokap gue tau gak? Iya gue nggak tahu lah, gue mana ngerti bapak lo. Cuma dia seneng banget pakai itu gitu loh. Terus dari situ akhirnya, oh ini anak suka motif. Akhirnya gue ketularan dan konsisten kan gue tiap hari motif bunga graf apa kayak ya kayak gitu lagi metris apalagi abstrak gitu. Akhirnya ya karena gue ngeliat itu kayak bagus ya, akhirnya gue ketularan sama dia. Gue seneng banget kan pakai motif. Sampai gue dibawain sama dia dari Thailand. Oh iya kan, baju. Karena gue tahu dia suka misalnya kaos bermotif istilahnya kayak apa ya Jun, kayak tropikal gitu, Hawaiian gitu. Nah terus apalagi gue ya itu tadi dia bisa tahu mentreatment anak gue itu seperti apa, maksudnya rekan kerja itu seperti apa. Terus Kak Dado itu orangnya teliti, presisi. Dia itu hal sekecil apapun pasti diperhatiin sama dia. Lu nih syuting nih jebret, pantengin gini sama dia gambar lu, ini aturannya ada kembang nih, cuman itu doang tuh, ini aturan ada kembang nih, nggak bisa tuh. QC ya sekarang ada kembang nih, cuma agak geser nih gitu. Karena kita bunga-bunga ya kita harus nuansanya agak tropikal juga. Makanya dia tuh teliti dari segi konten, dari segi visual, dari segi hasil akhir juga. Pokoknya hasil akhirnya lo QC-nya ke dia dulu kan pasti. Kalau ada sesuatu yang ganjel di dia udah. Karena ya itu anak-anak yang ngerjain QC gue itu diperlihatkan ke RB lo siap-siap deh tuh. Entah dibilang good job atau syuting ulang gitu. Apalagi kalau punya stasiun BDI ini startupnya gitu kan. Karena emang untuk mencapai tesnya pasti itu nggak mudah, ya kan? Nggak lu harus nyamain tes kita tuh harus masuk ke tesnya dia. Ya, tapi dia juga sebenarnya terbuka dengan tes kita gitu. Ya ketika dia tahu kita punya tes, ya produksinya juga nggak bakal diganggu gitu ya. Kayak startup jalan aja udah. Terus dia ngeliat bagus ya udah lu lanjutin. Di CCTV jalan aja udah, istilahnya gitu kan. Ini baiknya apa jeleknya? Bebas terserah lo. Gue sih menerima karena misalnya gue juga pengen tahu sebenarnya tuh gue itu di mata kalian tuh seperti apa sih. Itu deh yang bagus-bagus tuh. Ya kan? Kalau marah itu kate-kate, kalau lu kagak kuat itu menusuk ke relung kalbu. Kalau lu nggak kuat itu sampai menusuk ke relung kalbu yang paling dalam. Iya makanya nggak boleh sakit hati. Nggak boleh. Karena memang gue belajar lagi. Gue bilang kok di YouTube sama Davin, buah itu nggak jauh dari pohonnya, jatuh dari pohonnya. Karena dari awal gue bekerja itu didikannya Pak Richard. Jadi sedikit banyak gue menyerupai gitu. Makanya menyerupai kadang ini nggak, gue selalu bilang gini. Kalau misalnya gue punya sesuatu nih harus sampaikan ke anak-anak, nanti Pak Richard gini. Tapi kejadian kan akhirnya. Jadi gue selalu bilang tuh kemungkinan yang bakal terjadi. Dan itu ngeduluin sebenarnya. Iya, makanya gue selalu mikirnya kayak gitu loh. Kayak contoh gini, Jun, kayak hari ini kita mau dimarahin dia. Iya. Tapi kejadian bener nggak? Nah, padahal kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena ada beberapa anak-anak yang istilahnya punya masalah nih, gitu. Pasti nanti kenanya ke gue lagi, gitu. Gue nggak pernah ada masalah ya kan? Sebenarnya nggak ada, cuman dia tipe orang kalau kerja, ya itu yang mana gue bilang di Davin juga. Ini anggota KFI nih. KFI, Komunitas Follower Indonesia. Jadi kalau siang hiburannya di kantor tuh swipe, scroll, kiri don't like, kanan like gitu. Des, ya sering gue juga gitu. Ya nggak apa-apa. Kadang kalau lagi stres ya, bikin kayak gitu gue nggak masalah. Tapi kadang
jangan sampai keterusan. Nah, itu kan kalau pas jomblo. Iya. Nah, ingat lagi kalau lu kerja di BDI, jam waktu luang lu itu bakal sedikit banget. Jadi kalau lu punya cewek atau punya cowok, Bisa punya emangnya? pasangan, bisa Bisa ngatur tapi waktunya, maksudnya bisa ngatur ya. bisa, Nah. tapi mereka harus nyamperin lu ke kantor. Yo ini rambutnya kayak bos tidur deh tuh. Ih, tahu kapan sih gitu? Enggak wax gua ketinggalan kemarin di kantor. Lu pakai topi lah. Gerah. Terus Jen, Itu dia satu. Jadi hampir tidak ada waktu luang kalau lo kerja di BDI karena load kerjanya tuh memang tinggi banyak, selalu Stresnya juga ada tinggi. kerjaan, stresnya tinggi. Iya. Jadi kalau mau menghibur pasangan Anda, datanglah ke BDI. Iya. Jadi emang pasangan itu yang datang ke BD. Sebenarnya gini loh, sebenarnya boleh aja pacaran, cuma kadang kalau gue sih lebih mentingin kerjaan dulu karena kerja itu deadline-nya tuh udah nggak bisa diapain diubah. Tapi kalau pacaran kan bisa yang ya udah malam kita ketemu, nggak bisa besok aja deh. Ketika besok kan deadline udah kelar, istilahnya nggak bisa gitu. Makanya Tapi kan pasti ada intrik-intrik marah Kak di Oh, situ. iya. Siapa gue? Enggak lah. Pasangan lo. Yo, Ya gimana? dia tuh paling kesel kalau gue ada kerjaan terus dia butuh gitu, gue nggak bisa karena gue jalan atau kemana dia tahu gitu, terus besoknya dia kesel marah. Jadi gue sih ngerti dia kalau misalnya lagi ada pasangan gitu ya, maksudnya pagi masih anget-angetnya, lagi bener-bener Petrus gitu kan, gue paham lah, gue ngerti gitu. Tapi kadang nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti bahwa dia tuh sebenarnya punya PR gitu. Ntar kalau gue ingetin berkali-kali Manyun. mukanya manyun, tapi dikerjain juga sama dia Dikerjain juga. gitu. Emang ada yang manyun nggak dikerjain, ada yang manyun dikerjain, kalau dikerjain gitu. Makanya tim gue tuh unik-unik. Jelek aja mukanya. Davin yang kadang suka suka cuek, kadang nggak mikirin gitu ya. Ipin yang kayaknya pikiran tuh ngeband mulu. Dia tuh pikirannya gak ada di BDI kalau Dari BDI, kerja. jadi Mau secara gitu, fisiknya di BDI, tapi secara pemikir di ininya Iya. di rumah kalau enggak Ngeband. ngeband Udah. gitu. Ya itu makanya KFI itu nggak cuma Ajun, Davin, Kayak Gedi, apaan sih? KFI, komunitas follower Indonesia. Jadi lo kalau di Instagram nih, lo rebutan nama, kan foto nih buat nama tuh, pasti harus ada nama salah satu BDI di situ. 5 itu harus berebutan. Gue duluan nih nge-like, gue duluan. Oh, bisa tiap pagi kita ada yang baru nggak ada. Iya. Terus tuh, oke, Jadi follow. ya makanya gue bilang itu KFI, komunitas follower Indonesia. Ada lu, ada Davin, ada Gedi, Founder. ada Ipin. Foundernya Gedi. Iya. Founder Gedi. Jadi Gue korlap. iya, makanya gue selalu lihat ke Instagram mereka tuh. Pokoknya kan kalau Instagram ada foto, nama bawah kan, nama baru jumlah likes-nya kan. Nah itu harus ada salah satu dari nama mereka itu, gitu loh. Iya kan? Ya itu kan liatin bening-bening itu perlu Oh iya, mencerahkan pikiran iya. loh. Cuma kadang suka pada bablas Baper gitu. Makanya kan kadang kalau Davin ya, gue cerita Davin tuh kalau lagi main game gitu, dia di bawah pura-pura gini. Paling gue tadi main game gitu loh. Padahal kan kelihatan orang bentukannya meja gue, meja anak-anak, Iya. ya kan? Gitu. Terus nih, Sorry. apalagi orang gue seperti apa lagi orangnya? Dia tuh panik attack. Tapi dalam situasi tertentu yang emang benar-benar urgent, harus sesuatu yang harus disiapin dengan cepat segala macem. Apa lagi nih? Siapin sini. Ya karena kan apalagi mau meeting udah ada jadwalnya, kalau persiapan kita nggak matang, akhirnya datang meeting kayak nggak punya persiapan, nggak enak. Iya. Terus lo nggak profesional banget sih. Tapi Makanya itu jadi bikin kitanya itu juga panik, tau nggak Kak? iya memang karena ya semua itu harus bagi-bagi Jun. Stres dari babe ke gue bagikan anak. Bagi stres ya? Iyalah. Jadi masalah apapun selalu bagi-bagi biar ngerasain, maksudnya Iya, kalau kerja tuh pressure-nya tuh kayak gini gitu. Jadi emang benar, maksudnya karena gini, kita meeting janji bisa lama nih, bisa 2 minggu itu kan persiapan untuk bikin proposalnya, untuk cari materi videonya kalau emang contoh sebagai referensi gitu kan. Ya karena kalau udah besok mau meeting gitu terus persiapannya masih ada yang kurang, ya mau dong, ngapa dong gua ayo gitu. Nggak cuma itu sih, kalau produksi juga gitu. Karena emang gua kerjanya pakai deadline, makanya asli bilang gua deadline minded. Karena memang ketika deadline ya nggak bisa berubah waktunya. Deadline yang udah tulis harus itu. Gitu. Terus sekarang lu ngasih apa sih Jun? Gue sibuk sekarang ya, gue ada kerjaan lah. Sekarang gue nge-build YouTube-nya Siapa?
Aleta Molly. Aleta Molly yang suka bagi-bagi berlian. Aku bagi dong. Aku nggak punya, lihat tuh kosong. Ini juga palsu nih, serius palsu. Ini palsu. Ayo dong, aku mau dong 2. Yang hammernya habis di-review sama YouTuber Tahu gue lihat itu emang viral, maksudnya happening ya. Gue tahu Alita juga gitu. Ya, buat Alita ya, manggilnya apa? Mbak Alita. Alita. Ini Ajun, ini bekas tim gue juga. Dia bagus kok. Andre nama gue juga. Oh, Andre gitu. Ya, nanti ya boleh titip enggak? Berlian dikit aja buat kotaknya aja ya, ini boleh kotaknya dulu ya. Ya, kotak mah nggak usah, gue pakai plastik aja gue. Jun, titik plastik nih ke sana. Tapi dalamnya berlian ya. Iya. Tapi seru ya kerja sana ya. Seru ya. Terus aku nggak pernah ngeluarin duit makan. Nggak khawatir nih ya. Ya makanya Nggak sekarang kan udah perubahan nih, lu sudah tidak BDI. Semoga kalau buat gue sih mungkin ilmu yang ada di BDI dan punya bisa belajar diterapin. kan gue dari BDI. Ya, terapin di sana. Sampai gue bisa dipercaya sama orang. Sekarang kan juga gue kan hasil kerja keras gue di BDI juga. Iya, gitu. Maksudnya juga ya semoga maksudnya apa yang lo kerjain sekarang berkah gitu. Terus udah sekarang kerja sama ini. Gue punya ini nih. Ntar kita ngobrol lagi deh, gue punya ini. Oke, mesti lo nih ceritain. Ini pakai hidrolik ya? Iya, udah. Ini namanya segmennya bukan kaleng-kaleng. Sedap. Ini kaleng bukan kaleng. Jadi gue pengen ngajak Ajun nih. Ini kan ada 12, ada 10. Ada 10 warna. Ya, ada merah, biru. Kalau bisa dapet gitu-gitu lucu banget. Jadi gini. Ini kaleng kerupuk. Ini lagi gini. Gue tuh balik kemarin kan gue pengen ngeluarin koleksi. Kalau lu lihat Instagram gue nih, @thekerupuk_Indonesia. Itu punya gue. Ada di Sisario nggak? Bukan, di beda Instagram. Jadi emang gue tuh bikin awalnya itu inspirasi gue tuh karena gue sering makan kerupuk, apapun makanan harus kerupuk putih. Betul. Kerupuk putih gue demen kerupuk putih. Jangan keluarga gue tuh demen kerupuk putih. Jadi kalau makan apapun paling enak pakai kerupuk gitu. Mau cuma telur dadar sama nasi, kerupuk itu cukup buat gue gitu. Iya. Nah, gue itu beli ini sebenarnya buat aksesoris. Aksesoris baju. Bukan. Jadi ini tuh gue pengen bikinin kayak semacam headpiece. Oh, gitu. Cuman ya karena waktu itu gue lagi senang-senang bikin baju itu, sibuk, akhirnya baju banyak tuh, itu mesti gila. Itu udah jadi, sebenarnya tinggal di showcase doang gitu. Cuman kadang waktu kerjanya tuh juga penuh kan, kadang ntar aja akhirnya ya lupa gitu. Nah, pacaran yang nggak bisa bikin saja. Pacaran nggak bisa, kecuali cuti. Cuti berapa hari ya kan? Lo mah kalau cuti ke luar negeri enak. Gua ke luar negeri juga nemuin mantan dulu, atau pacaran gitu. Aduh, mau bahas mantan, mau dibahas nggak? Lo pilih, mau pilih berapa? Pilih satu dulu aja. Pilih satu dulu. Gua kasih 5 kesempatan ngambil ini dan dari satu tempat ini ada 2, kadang ada dua pertanyaan. Jadi ya milih lagi ntar. Oh, dari kertas itu nanti gue milih lagi ya. Iya. Oke, gue milih nih. Yang mana nih? Ungu, janda. Lu suka janda emang nih? Nah, janda lebih dia suka janda. Ungu gitu. Oke. Ajun milih ungu. Oke, kita buka. Oke. Apa pertanyaannya? Kita lihat ya. Ya Allah Akbar. Lu prepare banget ya. Oh iya dong. Gila, ini yang kali 6 pakai properti. Oh iya. Gitu. Oke. Penilaian apa sih terhadap perempuan kalau lo main sosmed? Oh, di sosmed. Iya. Jadi apa sih lo nilai gitu loh? Sebenarnya itu kalau di sosmed itu kan kita cuman ya buat have fun aja kan. Kalau emang kita kelihatan bening dikit kan mesti wah lucu nih gitu tuh pasti. Cowok emang kagak ada yang kagak gitu. Percaya sama gue. Walaupun pacar. Walaupun punya pacar. Lu sering nih, gue tanya deh. Kalau gue kan sekarang nih, gue udah nggak single nih sekarang nih. Ya gue udah nggak single. Jadi memang beberapa sosmed sudah gue buang. Hanya untuk menghormati. Ya, kan sama gue ganas ganas kalau bersama gue ya. Ya kan maksudnya itu lo lakukan begitu nggak seperti gue kayak gue nih karena gue menghargai pasangan. Beberapa sosmed sudah gue buang. Maksudnya gitu, sosmed dating. Oh. Nggak sih lo? Sosmed dating. Bukan yang sosmed. Bukan yang kayak berita, enggak, itu biasa aja nggak apa-apa, tapi sosmed yang mengarah pada pencarian bakat menjadi pasangan gitu.
pencarian bakat gitu lah. Gua ada lagi di sini. Enggak, kalau kita udah at least udah punya pasangan, ya nggak usah yang kayak gitu terus mau ngapain gitu loh. Kalau yang dating ya, kecuali kalau Instagram terus scroll isinya cewek semua, ya itu nanti urusan nama cewek lu lah gitu. Maksudnya lu harus membatasi diri lu. Kalau gue tuh nggak ngebatasin gitu, kayak yang gini loh. Dia pernah minta gue tuh buang Instagram, tapi yang baru. Iya, kalau bisa nggak usah punya gitu loh, karena faedahnya apa dia bilang, kamu cuman foto doang gitu kan, maksudnya ya ngapain sih gitu. Kalau gue alasannya adalah dari situ gue bisa ngelihat postur tubuh gue, bisa lagi lah. Oh, perkembangan. Iya, kadang-kadang gue dari gendut banget, dari gede, terus nyusut, terus sekarang agak-agak gede dikit. Jadi gue bisa ngelihat, oh makanya kalau yang Facebook gue, ngeliat Instagram gue, rambut gue nggak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Jadi enggak sih kak, gue nggak kayak iya, kalau gue tuh sekarang ya gue udah beberapa gue buang-buangin, karena sebenarnya emang bener kalau gue dulu punya sosmed tuh tujuannya kalau yang dating memang gue pengen cari pasangan ya. Kalau yang itu cuman kesininya dulu ketika udah pasangan, ketika pasangan lo sibuk ya lo hobi ngeliat rumput tetangga emang lebih indah gitu aja, itu enggak. Tapi kalau yang gue pakai aplikasi yang dating itu baru berapa bulan terakhir ini doang. Sebelum lo putus. Lo udah main lagi? Iya. Enggak, udah belum main. Gue download itu sebelum gue putus karena gue udah bikin gue begini banget sih. Lo putus udah sama siapa namanya? Ya itu lah, sebut aja. Nama mak gue. Enggak, sebut aja Lisa. Udah itu udah putus yang itu. Tapi hubungan baik nggak? Baik secara selalu baik atau baik emang buat jaga-jaga, ini putus baik lagi. Kan harus hubungan itu harus. Jadi kalau misalkan kita perlu sesuatu, maksudnya bukan perlu sesuatu gimana, perlu sesuatu. Aku perlu ciuman. Mau. Apa? Gak apa-apa kalau mau. Oh, gak mau kalau mau. Iya kan, gak apa-apa kalau mau. Aku tuh butuh. Kalau kita ada urusan kerjaan atau apa yang perlu jasa dia yang tahu segala macam, kan kita bisa tanya ke dia gitu. Alasannya menanyakan sesuatu padahal sih kangen sebenarnya, mungkin gue nggak tahu. Itu kan bisa lo aja KFI. Ini kan KFI komunitas follower Indonesia, segala kemungkinan tuh ada gitu lah. Oke, berikutnya. Apa? Merah aja. Merah coba. Soalnya merah tuh seksi. Oh, merah tuh seksi. Harus juga merah seksi, merah berani kali. Merah seksi kak. Oke, ini kayaknya ada dua nih. Aduh, aku milih dong. Ada dua. Satu. Gue nggak jago ngocok nih. Kan udah ngocokin biasanya. Ayo, dia ada dua nih. Lo milih mana, kiri apa kanan? Cing, ciripit, kucing mati, kecepit. Nih. Oke. Nah, ini gue masukin berarti. Itu nggak dibaca dong yang itu. Ini belum baca. Oh, itu remis ya. Untuk cewek-cewek. Pilih mana? Tuh kan. Cewek lo manja, tapi dia mandiri, saking mandirinya lu kayak di setting ya lu punya gue, lu goyarin semuanya misalnya gitu. Atau posesif tapi dia posesif tapi dia malah ngerong-ngerong lo. Ya yang pertama lah. Jadi gue tuh nggak, bokap gue cukup matre emang. Enggak, maksudnya gini, bukan masalah gue dibiayain atau nanti bakal ya enggak, maksudnya dia enggak cover gue akan lebih banyak misalnya gini. Kalau kamu nggak duit ya udah aku aja gitu. Lebih gue seneng manjain daripada gue diposesifin gitu aja. Gue mending gue manjain daripada gue diposesifin, karena gue orangnya kan nggak bisa dikekang kan. Maksudnya ini apa sih, curhat pengalaman terakhir gitu, gimana sih posesif gimana sih? Tapi gue dapet cewek begitu mulu kak, capek gue. Karena gini, kalau gue itu mesti posesif nggak masalah, tapi yang berlebihan. Nah kalau udah over gitu loh. Iya, sekarang kalau overnya itu di cerna lagi, overnya itu mana gitu. Di taraf sampai gue nggak balas WhatsApp 1 menit aja dia nelpon. Oh, kalau ya karena gini, mungkin basic awalnya ketika lo deketin lo begitu. No. Oh enggak, ya mungkin dia takut kehilangan Aliando kali. Aduh dong, mana dong, ada mobil hitam begini. Ya mungkin gua nggak tahu ya, mungkin kalau posesif ya sebenarnya itu kan dia mungkin dilakukan karena takut kehilangan, karena mungkin dia sayang. Akhirnya ketika sayang banyak hal-hal yang di luar nalar dilakukan sampai akhirnya pasangan tersebut kayak lu tidak nyaman gitu. Nah itu dia, maksudnya gue kan juga memperlakukan dia sebagai wanita yang gue jaga, dan gue juga punya komitmen sama dia dan nggak bakal ngapa-ngapain juga gitu loh.
kenapa harus terlalu yang gue sih nggak percaya lu gitu. nggak nakal tuh nggak percaya. Kagak kalau satu-satu kak. Salah satu aku sayang ibu-ibu muda. Kalau satu-satu tapi kagak tahu panjang apa kagak. Kalau kagak panjang ya ganti lagi gitu aja gue Ya, mah. makanya sekarang kalau udah ganti lagi lo nggak capek apa Ya capek, siapa yang nggak capek sih, tapi kan kita harus tetap mencari yang terbaik. orang mencari orang yang Sini nih ini adalah ponakan aku Ponakan. nih. Rahasia. Ya, namanya Rahasia, dia berulang tahun kemarin. Ayo nyapa dong. Hai ulang tahun geng. berapa kemarin? Berapa? Ulang tahun berapa kemarin? 8. Tanya 8 sama aja pacar siapa kan gitu. Sama aja pacarnya Asal nih pacar dong. Rahasia punya pacar? Ada di sekolah. Buset, Rahasia Kelas dia. 3 dia. Jangan tahu sakit hati. Nanti habis ini kita bikin YouTube ya. Habis sama Ajun ya. Ya udah sama main dulu sana. Jangan terus cari apa yang mau dibahas. Ya. Oke. Ponakannya suruh bikin konten sendiri. Iya. Makanya basicnya gue itu punya YouTube sebenarnya dia. Jadi iya. gue liburan, gue lagi libur sebulan itu kemarin habis lebaran sampai terus gue lihat dia main handphone mulu. Gue tanya Rahasia ngapain? Lagi nonton YouTube gamers. Aku pengen jadi ini. Oh dia senangnya Tuh, gaming. terus gue bilang aku pengen jadi YouTube. Ya udah gue ajarin, kan gue punya ring light nih, tripod. Gue bilang jadi YouTuber itu gampang, nggak perlu pakai lo punya alat dulu. Karena dia otaknya, aku harus punya mainan dulu baru aku mau. Ya. Gue bilang bukan yang ini kan, YouTube begini. Hey guys, ini sekarang kita Itu lagi gue ajarin, kayak gitu. Udah, makanya lo subscribe dong. Oh iya, gue udah Rahasia. Oh Rahasia belum. Rahasia ada. Oh, udah. Jadi lagi gue ajarin cara berdialog. Gue sih emang biasa aja dialog gue, tapi maksudnya untuk biar interaksi lebih Membawa enak flow. gitu. Itu gue ajarin. Makanya dia setiap hari kalau sama gue nih, aku kapan bikin lagi? Dia udah 3. Dia apaan kontennya? Kontennya yang pertama kali lagi dia ulang tahun, jadi ngebahas tentang mainan. Belajar. Unboxing mainan ya. Mainan kedua dia ngebangun Lego dari nol gitu. Tapi emang dasar anak kayak moodnya susah banget sih ya, kayak gue pause. Gue matiin, gue ulang gitu ya, anak-anak lah gitu. Makanya dia tuh lagi seneng-senengnya kayak gue gitu. Makanya kalau yang segmen ini kan Ada motivasi tersendiri. gue pengen kayak Rans Entertainment. Alah, bukan itu kali yang pertama. Apaan? Ada gak motivasi tersendiri untuk membuat YouTube ini? Oh iya, maksudnya waktu gundah gulana galau gulita Itu gitu. dia Iya kan? itu. Sebenarnya itu gue bikin karena untuk gilanya. Ini sebenarnya tips loh Jun. Ini sebenarnya tips buat gue ya. Jadi ketika lo dihadapkan satu masalah, bukan klarifikasi tapi kayak putus hubungan. Enggak, ketika lo putus hubungan ya lo harus mencurahkan cerita lo, tapi yang istilahnya seporsinya. Lo nggak perlu yang galau enggak, tapi lo menceritakan apa yang terjadi, mau lo bagaimana, kedepannya bagaimana. Nah, alhamdulillah Ada platform ini ya pasti gini, yang dari situ bisa. mungkin dia nonton, akhirnya kan lo udah balik nonton dia nonton kok, maksudnya gue udah balik gitu, udah kembali normal lagi lah Ini sekarang. yang baru itu kan, Iya baru ya kan. main BDG. Apa tahu semuanya, mata-mata gue juga tahu kayaknya. Lihat aja sih gak apa-apa lah, kalau lu lebih bagus. Kemarin gue kalau di story gitu ya, mantan gue Masih semua. Masih semua. iya. Kalau kita ada yang baru nih, mantan pasti mesin. Gak bohong gue. Lagi ya. Apapun yang dilakukan orang terhadap diri kita, ambil positifnya. Udah gitu kalau gue gitu. Nggak udah, maksudnya dia nggak mau ngobrol, tapi memang gue selalu mencoba baiknya. Dia juga masih sih happy birthday. Pasti kasih dia ya kayak lebaran kemarin. Untuk lebaran, walaupun nggak pakai sayang, tapi untuk lebarannya gede. Mantan kan Tapi gue mencoba, waktu itu gue berkali WhatsApp tapi nggak direspon. Mungkin kayak rumah jadul ya, dulu ya. kayak rumah hantu. Ada komen diputar. Kayak gitu. Jadi gue selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau yang diajak memperbaiki juga biasa aja, gue nggak maksa. Gitu, lebih baik gue mengembara bertemu dengan sosok yang baru. Gitu, ketika yang baru lo suka, ya lo akan jaga. Sampai saat ini gue jaga itu. Makanya ini insya Allah kapan kita ke Bandung yuk. Ayo, Gue pengen Bandung gitu. Bandung yuk. Siapa tahu gue dapet. Tapi bintang dilarang Bandung. Jun, masih naik katanya. Coronanya. Nanti aja habis Gitu. udah
terbang. Enggak, tapi kalau bawa mobil sendiri nggak apa-apa kak. Sampai sononya mah bebas. Oh gitu. Ya nanti kapan lah kita Paling ada checkpoint dong, berapa kalau di mobil 3 orang doang sih aman sih. Iya boleh lah. Gitu. Ayo mau. Nah Jun, nih 3 lagi nih. Apa lagi? Ini mana? Yang pink aja. Karena dia suka pink. Oh dia suka pink. Kayak ini cewek semua nih kelihatannya di sini. Enggak. Ada 2 nih gengs. Nah, oke. Ada 2 kiri kanan. Cing cepet kecamatan cepet deh. Jadi gue masukin lagi ya. Nanti gue masukin ini. Berarti bisa pakai lagi ntar nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Panjang bener gue ngeliatnya. Mendingan mana? Mendingan mulu. Mendingan mana? Lu jomblo tapi ada uang, ya? Atau lu pacaran tapi nggak punya uang? Gue jomblo tapi punya uang. Kenapa? Ya karena at least gue udah punya uang, gue bisa nggak Beli cuma kuota. pacaran. Beli kuota lo, nyari lagi di sosmed begitu Gue kan? nggak bisa cuma pacaran, kalau gue punya uang gue nikahin aja langsung. Oh, enggak nih uangnya nggak gede-gede banget. Jadi gini, ketika lo jomblo tapi lo nggak punya uang, boro-boro lo mau traktir. Jomblo punya uang kan? Hah? Kalau itu tadi jomblo punya uang kan? Enggak, jomblo tapi ada Iya gini, kan? jomblo tapi ada uang. Uang. Gitu. Atau pacaran tapi nggak ada, lo pilihnya Punya aja. Karena- Soalnya karena- kalau nggak punya duit pacaran juga mau ngapain? jomblo punya uang ya itu bisa beli kuota. Kalau gue juga bisa beli kuota, gue bisa main sosmed cari pacar gitu. Tapi kalau pacaran tapi nggak ada uang, ya gue cari pacaran lain. Yang punya uang. Enggak, gue punya pacar tapi duit, Kacau. gue cari pacaran lain lain, Iya. gue punya duitnya, gue pacaran sama Sama yang ini. ya gitu. Enggak hujan Nggak, sebenarnya orientasi pacaran juga nggak harus pakai uang sih kan. Kalau di umur gue sekarang nih tetap harus ada biaya yang dikumpulin buat nanti ke sana kan gitu. udah ada biayanya emangnya. Udah kemarin udah nabung kok. Nabung, alhamdulillah. Remis aja. Ya mintalah sama itu sama bos Alita. Oh iya kau. Iya. Nanti project jalan nih. Wah, Kak, lu mau makan apa gue bayarin? Ya enggak lah, ini kalau itu harus bahagia Enggak semua. usah, nggak usah sombong. Enggak, gue mau bayarin mulut-mulut mereka yang dulu Apa? underestimate gue tuh. Ya, Sini pokoknya- lo sama gue lo sini. Pokoknya gini aja, kalau kita itu nggak usah kayak gitu Jun, kalau menurut gue ya nggak usah. Kita tunjukin aja. Udah tunjukin kalau tunjukin. tunjukin udah nih. Maksudnya gini, bukan tunjukin kan udah kerja nih, Nah, itu berhasil. ya. Kita aja tunjukin. Kayak contoh nih gue belum jadi desainer, tapi orang tahu gue suka gambar. Ya mereka nggak perlu tahu perjalanan gue seperti apa, tapi ketika mereka lihat hasil akhirnya gue udah jadi desainer gitu. Nah, ya, hasil akhirnya tuh Nah, karya itu loh kalau Iya, kalau gue ya iya, lebih ke karya itu. makanya kalau kayak sekarang dulu temen gue nggak pernah negor gitu ya, sekarang jadi desainer ya. Karena gue juga, iyalah gue bukan desainer gimana, gue juga lagi belajar. Gue pun belajar dari orang-orang hebat desainer Indonesia. Itu banyak lah, ada Mas Erdan, ada Mas Rashid, ada Mas, banyak lah, banyak banget gitu loh. Jadi emang gue tuh belajar. Hah? Igun. Ya, kalau Igun memang kan gue kenal, tapi sekarang udah gak deket, kenal gitu lah. Baik kok dia, baik. Nah kan kalau ke show ya iya gitu ya. Beda lah, beda. Dia udah lebih senior lah. Gue selalu ngambil gue tuh junior. Karena kenapa gue bilang gue junior? Karena gue selalu tidak punya waktu untuk dua pekerjaan ini bersamaan. Jadi harus ngalah. Jadi ketika gue lagi banyak kerja di kantor ya ini gue diemin dulu istilahnya gitu. Ketika gue lagi mau jalan ini show keluar kota, yang ini gue izin gitu. Kalau untuk yang tadi balik yang tadi ya kayak gue mau klarifikasi aja. Kalau untuk taraf sukses ya kan relatif ya, kesuksesan orang itu seperti apa. Kalau menurut gue sekarang gue udah bisa sukses dengan gue punya karya yang dibuat sendiri dengan jeripaya gue sendiri yang dia juga belum tentu bisa buat. Maksud gue gitu loh, lu nggak usah banyak cangkem deh gitu loh maksudnya gitu. Kalau di bandingin masalah materi atau apa segala macam ya gue juga masih gini-gini aja lah gitu loh. Kalau mau fight masalah lu mau bikin apa ayo gue berani sekarang. Gue percaya roda itu berputar ya. Itu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu loh. Kayak kemarin gue bekerja, gue bikin penghasilan. Sekarang gue di bawah yang nggak bikin penghasilan. Itu aja. Jadi gue percaya suatu hari juga akan mungkin berputar lagi. Mungkin gue nggak sukses tapi gue tetap berjalan gitu loh. Next deh nih, dua lagi apa ya, warnanya suka biru aku. satu lagi Nggak boleh jadi yang itu
Oke, berikutnya. Apa yang lo kangenin sama keluarga? Nah, keluarga lo di mana sih? Solo kan? Nah, apa sih yang lo kangenin? Gue kangen banget sama bokap sama nyokap. Kenapa lo kangen? Maksudnya apa yang bikin kangen gitu loh? Ya gimana ya, gue di sini terus gue di sini sama keluarga juga, tapi kan bukan keluarga inti yang keluarga inti gue. Ya, Keluarga tapi inti sebagai gua- keluarga gitu loh. keluarga inti gue kan adalah gue, nyokap, bokap, Mm-mm. sama ada kakak gue lah Mm-mm. yang nggak tahu di mana. Terus Kemarin tuh gue lagi habis video callan sama bokap malam. biasa dia gitu kalau video call suka ngerem-ngerem ke gue, nih lihat nih bos gue gitu. Soalnya dia juga mau ketemu sama nyokap. Iya. Nyokap gue kan okem juga nih, ini jalan nih cocok nih kelihatannya nih. Iya, makanya kalau gue nilai keluarga lu, bapak lu itu apa ya? Gaul. Bapak emaknya itu gaul. Lu nggak pernah lihat kan, maksudnya gue bisa tahu karena emang dia juga terbuka sama gue gitu. Iya. Kayak kok lihat nih mak gue lagi berjemur, apa nih sunbathing di sini. Lagi sunbathing. Gitu. Jadi maksudnya bukan tipikal orang tua yang kolot. Kolot. Dia orang tua yang modern gitu. Emang kalau mau ke nyokap lu emang modern kayak gue. Ya kayak gini lah, Iya, modern. Kayak nyokap gue. Gitu, nggak terima kalau udah tua. Tapi emang lagi kangen sih sama mereka sih, maksudnya udah Apa sih yang lo kangen? Apanya? banyak ya. Gue biasa gue bangun tidur, bokap gue tuh ya, bokap gue terutama bokap gue tuh, gue udah segede gini aja, gue tidur tuh dibangunin masih dicium-ciumin, masih apa ya, bangun sarapan. Emang treatment orang tua kayak gitu. Contoh nih emak gue nggak ngomong ya, karena gue kalau mandi kan seliwan pakai anduk, tato gue kan di mana-mana. Iya. Itu dia masih yang karena ini tato udah puluhan tahun gitu, 10 tahun lebih gitu. Belas badan gue mau tato Bukan, tapi kayak gue jadi kayak bocah gitu lah, maksudnya ya, nah itulah orang tua gitu lah, mau setua-tua lu tapi lu masih berlakukan seperti anak gitu. gue kangen itu sih, kangen masakan nyokap udah pasti. Kalau gue pulang nih kayak udah cerita gue jadi sedih. Apa? Kalau gue pulang dari, misalkan gue dari pulang kerja gitu, kalau waktu di sana udah disiapin, gue kan suka sambal goreng ati kentang, sambal goreng kentang ati semur, terus itu cuma ada tahu apa telur gitu doang tuh Ya semur dong mah gampang, gue pikir iyalah itu ya, semur, opor, gulai itu gue bikin setahun sekali di rumah. Itu gue yang bikin sendiri. oh iya yang Itu gue yang bikin buat karena lebaran ya. karena gini, waktu emak gue 5 tahun lalu stroke kan mau lebaran, gue bingung sama adik gue tuh, waduh biasanya nyokap gue yang nyapin, beli ketupatnya, dia masak gitu kan. Terus ketika lagi sakit dia bingung kan, kita tetap mau lebaran tapi bisa tetap makan enak gitu loh. Akhirnya apa yang gue lakukan, ya udah gue buka handphone, gue tulis bahan-bahannya, terus ya gue beli. Ya, akhirnya gue bikin pakai handphone gitu, oh masak ini. Jadi terusnya ya sekarang udah nggak pakai mikir, tinggal misalnya tinggal numis bawang putih, bawang merah, ya itu masukin bumbu jadinya, bukan bumbu yang bumbunya gitu, salam apa gitu, terus aduk, kasih air, santan, diungkep lama, udah begitu. Maksudnya gue lama gosong enggak, tapi maksudnya alhamdulillah setiap setahun nungguin masakan gue ya, gitu. perlu katanya enak ya. Iya gitu, maksudnya nyobain ya karena emak gue udah masak, jangan masak ngomongnya gak bisa gitu. Ya itu akhirnya karena kita mau lebaran, pengen tetap nuansa lebarannya ada, masak walaupun kita nggak punya kayak ketupat karena bingung mau beli ketupat di mana. iya Gitu. Kalau tapi beli sekarang ya ketupat, bikin apa beli? Kan beli udah banyak tuh yang jual tuh. beli. Jadi kita baru makan ketupat itu bareng lebaran 2 hari lalu, dua lebaran lalu. Baru makan ketupat aja. Nah, sebelumnya nggak pakai ketupat karena Nasi